Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Diana Saputra dengan nomor NPM 03.2024.1.8204. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, lembar jawaban saya pada mata kuliah UTS Kimia. Di sini pada soal nomor 1 yaitu sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Yang pertama yaitu kita membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu, yaitu CaNO3 2 ditambah 2NH4F dihasilkan senyawa CaF2 ditambah 2NO2N2O ditambah 4H2O. Pertama kita hitung molar massa terlebih dahulu. Pada senyawa CaNO3 yaitu dapat dilihat untuk masanya sebesar 100 molar masanya sebesar 164,009 gram per mol. Di sini untuk masanya didapatkan dari menghitung tiap molar massa pada tiap unsur. Di unsur Ca yaitu sama dengan 40, lalu di sini untuk N sama dengan 14. Setelah itu O di sini yaitu masanya sebesar 16. Lalu setelah itu dijumlahkan menjadi 164,09 gram per mol. Lalu setelah itu untuk massa dari NH4F yaitu 37,037 gram per mol. Lalu mol massa dari CaF2 yaitu 78,075 gram per mol. Lalu untuk massa dari senyawa N2O yaitu sebesar 44,013 gram per mol. Dan massa H2O yaitu sebesar 18,015 gram per mol. Setelah itu kita menjumlahkan mol reaktannya. Untuk mol CaN32 ini yaitu untuk perhitungannya 16,8 didapatkan dari soal 16,8 gram kalsium nitrat dibagi dengan massa dari senyawa tersebut. Massa dari CaNO32 itu sebesar 164,09 dibagi menjadi lalu dihasilkan jumlah molnya sebesar 0,102385 mol. Lalu untuk mol NH4F untuk jumlah mol reaktannya yaitu 17,5 dibagi 37,037, di mana 17,5 ini didapatkan dari soal 17,5 gram amonium fluorida dibagi dengan massa molar massa dari senyawa NH4F yaitu 37,037. Dapatkan jumlah mol reaktannya yaitu 0,472495 mol. Kita menentukan mol berdasarkan CaNO3 2. Untuk mol CaF2 itu sama dengan 0,22385 mol. Jadi setelah itu kita jumlahkan massa CaF2 sama dengan 0,10285 dikali 78,075 sama dengan 7,9937 gram. Untuk mol N2O yaitu 2 dikali 0,10285 karena di sini dari persamaan dia terdapat 2 mol N2O. Yes, lalu setelah dihitung yaitu menjadi 0,2047771 mol. Massa N2O sama dengan 0,204771 dikali dari massa tiap unsurnya, massa molar mass 44,013 sama dengan 9,0126 gram. Setelah itu mol H2O ini dijumlahkan 4 dikali 0,10235 sama dengan 0,409541 mol. Setelah itu dijumlahkan pada massa molar massa dari H2O yaitu 18,015 didapatkan 7,37799. Dan di sini menghitung NH yang tersisa
Jadi Na4F diperlukan 0,204710. Na4F tersedia sama dengan 0,472 mol. Tersisa sebesar 0,267725 mol. Lalu massa Na4F yang tersisa dijumlahkan 37,037, yaitu didapatkan dari massa Na4F. Lalu didapatkan nilainya yaitu 9,91589 gram. Yang nomor 2, suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH2. Untuk menentukan susunan campuran itu, dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Nyata untuk menetarkan larutan itu dibutuhkan 0,0 x mol HCl, di mana x sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? CaO plus CaOH2 itu 1 gram, air yaitu 50 ml, X sama dengan 3 angka, NPM terakhir 0,40, mol HCl 0,040. Untuk kesamaan reaksinya yaitu CaO plus 2HCl, CaCl2 plus H2O. Reaksi CaO dengan HCl melalui pembentukan CaOH2 dalam air. 1 mol CaO butuh 2 mol HCl. CaOH2 plus 2 HCl menjadi CaCl2 plus 2 H2O. Reaksi CaOH2 juga butuh 2 mol HCl. Jadi, mol HCl sama dengan 2 kali mol campuran. Misalkan A sama dengan mol CaO dan B sama dengan mol CaOH2. Mol CaO dikali Mr CaO ditambah mol CaOH2 dikali Mr CaOH2 sama dengan 1 gram. 56A ditambah 74B sama dengan 1. Misalkan 2A plus 2B sama dengan 0,040. Setelah dibagi 2, A ditambah B sama dengan 0,020. B sama dengan 0,020 min A. Disubstitusi kebersamaan 56A plus 74 dikali 0,020 min A sama dengan 1. 56A ditambah 1,48 dikurangi 74A sama dengan 1. Minus 18A ditambah 1,48 sama dengan 1. Minus 18A sama dengan minus 0,48, jadi A sama dengan 0,02667 mol. Yaitu hitung massa CaO yaitu A dikali Mr, di mana A yaitu 0,0266 dikali 56 sama dengan 1,493 gram. Lalu hitung massa akhir persen CaO sama dengan massa CaO per massa campuran dikali 100%. Massa CaO 1,493 dikali 1 dikali 100%. Persen CaO sama dengan 149,3%. Untuk nomor 3, yaitu suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum yang pertama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Lalu untuk yang kedua, di sini tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2 min. Lalu tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Yang nomor 3 di sini untuk bilangan kuantum azimut L di sini bisa bernilai 0, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk magnetik di sini jika L sama dengan 0 maka M1 sama dengan 0. Jika L sama dengan 1 maka M1 sama dengan min 1,0, plus 1. Jika L sama dengan 2 maka ML di sini yaitu bisa jadi min 2, min 1,0, plus 1, plus 2. Lalu jika L sama dengan 3 maka ML sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Jika L sama dengan 4 maka ML sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Lalu MS di sini pasti selalu plus setengah atau minus setengah. Konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2 min.
konfigurasi elektron netral yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Lalu untuk O2 min ditambah 2 elektron dikarenakan di sini 8 O2 min menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Untuk diagram orbitalnya seperti ini. 1s2, 2s2, dan 2p6. Lalu untuk bilangan kuantum yang mungkin untuk sebuah elektron pada subtingkat energi 4D. Subtingkat D itu sama dengan 2 karena N sama dengan 4. N sama dengan 4, L sama dengan 2, di orbital M1 sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, MS sama dengan plus setengah atau minus setengah. Pada soal nomor 4 yaitu bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika titiknya dari vibrasi elektronnya. Dengan C, di sini konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p2 dengan elektron valensi sama dengan 4. Lalu di sini untuk cenderung stabil yaitu harus membentuk 4 ikatan kovalen. Tentunya Ca4, Ca2, dan Cl4. Setelah itu 9F. Untuk konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p5. Elektron valensinya 7. Dia harus menerima 1 elektron untuk agar stabil. Bentuk ion F-. Lalu untuk 19K di sini konfigurasinya yaitu ArM4s1. Elektron valensinya 1. Dia harus melepas 1 elektron menjadi K+. BCA yaitu konfigurasi elektronnya AR4s2, elektron valensinya 2. Dia harus melepas 2 elektron menjadi Ca2+. Untuk 16S ini konfigurasinya yaitu Na3s2, 3p4, elektron valensinya 6. Dia harus menerima 2 elektron membentuk S2- agar stabil, membentuk 2 ikatan kovalen. Lalu yang terakhir itu 13Al, konfigurasinya N3. Nah, konfigurasinya Na 3s2, 3p1, elektron valensinya 3. Dia harus melepas 3 elektron menjadi Al3+. Untuk stabil, membentuk ikatan kovalen. Nomor 5, buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Sebuah galon memiliki volume 2 liter pada tekanan 1 atm. Galon ditekan sehingga volumenya menjadi 0,80 liter. Berapa tekanan baru galon? Rumusnya yaitu V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Lalu lagi menjadi rumusnya V2 sama dengan V1 kali V1 per V2. Untuk V2 sama dengan 1 atm kali 2. 2L per 0,80 L. Kita berikan 2,50 atm. Nah, untuk hukum Charles, balon udara memiliki volume 4 liter pada 20 derajat Celcius. Jika dipanaskan sampai 50 derajat Celcius, pada tekanan tetap berapa volumenya? Pertama konversi dulu ke Kelvin untuk suhunya. Itu sama dengan 20 tambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Kedua, 50 ditambah 273 menjadi 323 Kelvin. Lalu masukkan ke rumus V2 sama dengan V1 dikali T2 per T1 sama dengan 4 liter kali 323 per 293 sama dengan 0,41 liter. Lalu untuk hukum diusap sebuah kaleng bertekanan 1,20 atm pada 20 derajat Celcius. Jika kaleng dipanaskan hingga 80 derajat Celcius, volume tersebut berapa tekanannya? T1 sama dengan 293 Kelvin, T2-nya sama dengan 353 Kelvin. Diubah dulu suhunya menjadi Kelvin untuk 20 derajat dan 80 derajat tersebut. Dimasukkan ke P2 sama dengan P1 T2 per T1 sama dengan 1,2353 per 293 sama dengan 1,45 atm. Nah, yang terakhir yaitu persamaan gas ideal. Sebuah tabung scuba volume 10 liter diisi udara hingga tekanan 200 atm pada suhu 20 derajat Celcius. Berapa banyak mol udara dalam tabung? Yang digunakan R sama dengan 0,0826 liter. Jika massa molar udara sama dengan 9,09 per mol, berapa massanya? Jawabannya konversi suhu terlebih dahulu. T sama dengan 20 tambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Yaitu N sama dengan
dikali P per R kali T. 200 dikali 10 per 0,08206 dikali 293. Lalu setelah itu menghitung penyebut sama dengan 0,8206 dikali 293 sama dengan 0,416. Setelah itu hitung N sama dengan 2000 dikali 24 0 bagi 24,416 sama dengan 83,240. Massa sama dengan N kali M sama dengan 83,24 kali 29,0 sama dengan 2,41 dikali 10,3 sama dengan 2,41 kg.